Additional 7 seconds to perceive a woman as a threat. Your boy Pradeep just showed up. Hai guys, welcome back to our channel. Balik lagi nih sama aku Pan-Pan. Sebelum kita mulai alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng di bawah ya, supaya kalian gak ketinggalan update video dari channel kita. Nah, kali ini Pan-Pan mau ceritain alur cerita dari sebuah film bergenre action dalam misi investigasi dan penyelamatan klien. Tetapi agen yang berperan wanita semua loh. Penasaran kan? Yuk check it out! Charlie's Angels yang dikenal selalu memberikan pengamanan dan kemampuan investigasi terbaik bagi para kliennya, mendapat tugas baru untuk membantu Townsend Agency yang sedang memperluas jangkauannya secara internasional. 3 agen wanita cerdas, berani, dan terlatih dari berbagai belahan bumi disatukan dalam satu tim bernama Angels yang dipimpin Bosley untuk menangani itu. Sampai suatu ketika, seorang teknisi sistem membongkar adanya ancaman dari sebuah teknologi berbahaya. Para Angels pun dipanggil mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan dunia. Cerita dimulai dari seorang wanita muda yang liar dan juga pemberontak dari para Angels bernama Sabina Wilson, sedang menjalankan misi dengan menggoda seorang penyeludup internasional yang bernama Johnny Smith. Sedangkan 2 orang bodyguard mengawasi kedua orang yang sedang bermesra-mesraan. Yeah, that's it. 7 seconds to perceive a woman as a threat. Sampai akhirnya seorang wanita muda lain dari rekan Sabina, sekaligus mantan agen MI6 bernama Jane Cano, dan para Angels muncul. Terus terjadi perkelahian di rumah Johnny. Jane masuk ke sebuah ruangan dan bertemu seorang akuntan. Jane memaksa akuntan tersebut untuk membuka berangkas, mengambil semua barang-barang dalam berangkas, kemudian masukkan ke dalam kantong yang Jane pegang. Kemudian Jane meninggalkan akuntan tersebut dengan ketakutan. Seorang asisten pertama dari Charlie yang bernama John Bosley datang dan merasa sangat kagum dengan Sabina dan Jane. Jane kemudian menyerahkan kantong yang dibawanya kepada John untuk diserahkan ke Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Bosley lalu pergi. Sabina melepaskan wig rambut panjangnya, mengambil bir, berbicara dengan Jane mengenai liburan dan yang lain-lain sampai selesai. Di sisi lain, ada seorang insinyur wanita, programmer, dan pencipta proyek Callisto bernama Elena Hooklin datang ke perusahaan Brock. Ada anggota Angels lainnya yang bekerja sebagai sekretaris di perusahaan Brock bernama Ingrid, menuntun Elena masuk ke kantornya Peter Fleming, atasan Elena. Setelah Elena masuk ke kantornya Fleming membahas semua pekerjaan sampai selesai. Elena baru akan membahas mengenai laporan proyek Callisto, tetapi diabaikan oleh Fleming. Fleming meminta orang lain untuk membaca laporannya Elena karena Fleming tidak sependapat dengan Elena. Elena merasa kesal dan meninggalkannya. John datang ke agensi Charles Townsend di Los Angeles dan masuk ke ruang rapat. John dikejutkan oleh 2 orang asisten Charlie yang bernama Edgar Deschanel dan Rebecca. Para rekannya yaitu para Bosley dari seluruh dunia mengucapkan selamat pensiun kepada John. Kemudian John berterima kasih kepada rekan-rekannya dengan penuh haru. John kemudian berpidato membuat Charlie Angels pertama kali dan meminta para Bosley dari seluruh dunia untuk menjaga para Angels. Tiba-tiba ada suara Charlie asli dari alat radio memuji John mengenai komitmen dan kepemimpinannya serta memberikan hadiah jam tangan ke John. John mengucapkan terima kasih kepada Charlie kemudian bersulang dengan para Bosley atas masa pensiunnya. Di sisi lain, Elena berdiri bersama seorang asistennya yang bernama Langston. Fleming sedang berpidato mengenai batu Callisto. Alexander Brock, pemilik perusahaan, bertanya mengenai batu Callisto. Kemudian Fleming menjelaskannya sampai selesai. Alexander pun memuji tim Fleming termasuk Elena dan mengajak mereka untuk makan bersama. Di Paris, Jane sedang latihan tinju dengan Edgar. Kemudian Sabina datang. Edgar membahas mengenai kliennya yang merupakan seorang pengadu perusahaan kepada Sabina dan Jane. Edgar meminta Jane dan Sabina untuk mengikuti dirinya datang ke kota Hamburg. Saat berada di Hamburg, Elena datang ke kafe untuk bertemu dengan Edgar, sedangkan Jane menyamar menjadi pelayan. Mr. Bosley? Sabina menunggu di atas kafe sambil mengawasi mereka. Saat Elena dan Edgar sedang membahas mengenai batu Callisto, Jane mencurigai seorang pembunuh yang bernama Hodak sedang berpura-pura mengetik di mesin tik.
Jane dengan sengaja mendatangi Hodak dan bertanya mengenai pesanan, tapi Hodak hanya diam dan Jane melihat Hodak sedang mengetik asal-asalan. Jane langsung pergi dan memberikan struk tagihan kepada Edgar sebagai kode. Edgar menyuruh Elena untuk pergi ke toilet wanita, tetapi Elena menolak karena tidak tahu bahwa dirinya sedang diincar oleh Hodak. Sampai akhirnya mereka berlari dari mata-mata. Jane dan Hodak berkelahi di kafe. Kemudian Jane terjatuh. Hodak berusaha mengambil pistol dan ingin menembak ke arah Jane. Tetapi mobil Edgar tiba-tiba muncul dan Jane masuk ke dalam mobil dan kabur. Hodak pun mengejar mobil Edgar dan adegan tembak-tembakan terjadi antara kedua mobil sampai akhirnya Jane berhasil menembak mobilnya Hodak dan membuat mobilnya menjadi oleng. Tetapi lehernya Edgar tertembak oleh Hodak sehingga Edgar tidak dapat mengendalikan mobilnya dan jatuh ke sungai. Sedangkan Jane terlempar dari mobilnya. Hodak keluar dari mobilnya menodongkan senjatanya ke arah sekitar sungai. Sabina mengarahkan motornya ke arah Hodak dan melompat dari motor sehingga Hodak terjatuh. Sabina menodongkan pistol ke arah Hodak dan menyuruhnya untuk tidak berdiri. Tetapi Hodak tetap berdiri dan menekan tombol bom di dalam mobilnya. Sehingga mobil Hodak meledak sampai Sabina terjatuh. Hodak meninggalkannya dengan santai. Jane berusaha membuka pintu mobilnya Edgar untuk menyelamatkan Elena. Jane berhasil membawa Elena keluar dari sungai tetapi flash disk yang dibawa jatuh ke dalam sungai. Jane bersedih, kemudian Sabina menawarinya roti. Jane hanya bisa terdiam sedangkan Elena masih muntah-muntah. Rebecca datang dan menjelaskan mengenai Bosley dan Edgar ke Elena dan mengucapkan turut berduka cita ke Jane. Kemudian Rebecca memeluk Jane dan mengajak mereka bertiga untuk masuk ke rumahnya Rebecca. Sabina, Jane, dan Rebecca membahas mengenai Hodak, kemudian mereka mulai membahas mengenai Kalisto. Sabina dan Jane ikut membahas mengenai Kalisto sampai selesai. Sabina, Jane, dan Rebecca kemudian memeriksa situs Brok dan mengumpulkan informasi, kemudian menyusun rencananya untuk mengambil Purwapura dan Kalisto. Keesokan harinya Elena datang ke perusahaan Brok dengan penampilan baru. Tetapi seorang kepala keamanan yang bernama Ralph datang untuk memeriksa Elena, kemudian mempersilahkannya masuk. Elena segera menuju ke toilet wanita. Tiba-tiba Sabina dan Jane muncul dengan penampilan mirip dengan Elena. Kemudian mereka bertiga membahas mengenai rencana mereka untuk mengambil Purwapura dan Kalisto. Setelah itu mereka bertiga keluar dari toilet wanita dan menjalankan tugas masing-masing. Sabina masuk ke ruang penyimpanan dengan menggunakan kartu pekerja milik orang lain. Ralph memeriksa namun mengira itu hanya kesalahan sistem. Setelah itu Sabina masuk untuk mengambil Kalisto, tapi sayangnya Kalisto sudah hilang, kemudian menghubungi Rebecca. Sabina memeriksa siapa yang masuk ke ruangan tersebut sebelum dirinya, ternyata Fleming yang masuk duluan. Ralph memeriksa Jane masuk ke ruang lain dengan pakai kartu pekerja milik orang lain, lalu bergegas menyuruh semua petugas mencari Elena untuk diinterogasi. Sedangkan Elena masuk ke laboratorium dan berhasil mengambil Purwapura. Rebecca memantau semua petugas yang bersiap-siap mencari Elena, kemudian memberitahu kepada Sabina, Jane, dan Elena bahwa situasi semakin gawat dan menyuruh mereka untuk bertemu dengan Rebecca di lokasi penjemputan. Sedangkan Sabina dan Jane berusaha mengalihkan perhatian semua petugas agar bisa kabur dari perusahaan Brok. Jane masuk ke sebuah ruangan dan bertemu dengan Langston. Jane menyusun strategi supaya setiap petugas tidak bisa keluar dari ruangan dan dibantu oleh Langston sampai akhirnya mereka berhasil keluar dari ruangan. Sedangkan Sabina berhasil kabur dari perusahaan Brok. Jane dan Elena masih berada di dalam perusahaan. Elena terus berusaha meretas Purwapura agar mesin meledak dan dapat membuka pintu. Tiba-tiba Ralph muncul dan Elena berusaha menyuruh Ralph untuk menjauh dari pintu. Tapi Ralph tidak percaya sampai akhirnya mesin meledak dan Ralph meninggal. Jane dan Elena meninggalkannya dan masuk ke mobilnya Rebecca, berhasil kabur dari perusahaan Brok. Sebenarnya rencana mereka berhasil sih guys, tapi gagal bawa Kalisto karena kalah cepat sama Fleming. Sampai di Berlin, Sabina, Jane, Elena, dan Rebecca berjalan dan berpas-pasan dengan seorang wanita muda yang memberikan kunci mobil ke Rebecca. Jadi mereka berempat naik mobil dan pergi ke Townsend Agency di Berlin. Setelah mereka tiba di Townsend Agency, mereka bertemu dengan seorang pegawai Townsend Agency yang berspesialisasi dalam senjata
senjata dan teknologi yang bernama Saint. Jadi mereka berlima masuk ke ruang makan sambil menjelaskan mengenai makanan mereka makan bersama. Setelah itu mereka berempat saling menceritakan mengenai diri mereka masing-masing dan juga membahas mengenai Fleming. Setelah itu mereka mendapatkan informasi bahwa Fleming baru saja melewati pemeriksaan paspor di Istanbul dan mereka bertiga kecuali Elena membahas mengenai pembunuhan sampai selesai. Rebecca menyuruh Sabina membawa Elena ke ruang pakaian dan memperlengkapi Elena. Rebecca datang dan membuka ruang senjata, kemudian menyuruh Sabina, Jen, dan Elena mengambil senjata yang cocok digunakan untuk mereka bertiga. Mereka berempat segera berangkat menuju Istanbul untuk mengawasi Fleming. Rebecca membahas mengenai Fleming yang akan menjual Kalisto ke pembeli misteriusnya. Mereka berempat menyusun rencana untuk menemukan Kalisto sebelum Kalisto menjadi senjata favorit para penjahat. Jen bertemu dan meminta bantuan dari seorang kenalannya yang bernama Fatima. Setibanya di rumah Fatima, Sabina, Jen, Elena, Rebecca membawakan barang-barang untuk Fatima agar Fatima mau membantu mencari Fleming. Fatima akhirnya mendapatkan informasi dari sumbernya bahwa Fleming sedang berada di hotel. Rebecca meminta kenalannya Fatima untuk mengantar mereka ke kamarnya. Fatima meminta Rebecca memberikan kunci mobilnya. Rebecca pun memberikan kunci mobilnya kepada Fatima. Rencana pun dimulai. Ketika Fleming keluar dari hotel, Sabina dan Jen menjalankan tugas masing-masing. Jen mengikuti Fleming keluar dari hotel secara diam-diam, sedangkan Sabina menjadi pembersih kamar agar bisa masuk ke dalam kamarnya Fleming, menyalin rekening bank luar negeri dari laptopnya Fleming ke HP-nya Sabina, dan sebelum keluar dari kamarnya Fleming, Sabina menaruh alat sikat gigi ke dalam WC. Jen mengikuti Fleming ke pasar untuk berjalan-jalan. Rebecca juga mengikutinya dengan membawa kamera dan memotret Fleming secara diam-diam. Rebecca lalu menyuruh Sabina untuk mengirim SMS kepada Fleming supaya Fleming mengeluarkan HP-nya. Jen dengan sengaja menyandungnya, kemudian Rebecca mengambil HP-nya dengan cepat menukar memori dan meletakkan HP-nya di lantai. Jen meminta maaf kepada Fleming dan memberikan topi dan tas yang terjatuh, tetapi Fleming hanya mengambil HP-nya. Rencananya berhasil ya guys. Saat Sabina, Jen, dan Rebecca membahas mengenai Fleming yang akan menjual Kalisto besok di arena pacuan kuda, tiba-tiba Elena mengatakan bahwa dirinya ingin ikut membantu. Rebecca awalnya menolak, tetapi Elena tetap bersikeras. Akhirnya Rebecca menerima Elena bergabung dengan tim Angels. Rebecca memberikan peralatan peretas universal dan gelang ke Elena. Elena akhirnya bergabung dengan tim Angels dan ikut membahas mengenai rencana untuk besok. Keesokan harinya, rencana pun dimulai. Elena menyamar menjadi panitia agar bisa masuk ke ruang keamanan, meretas kamera keamanan serta mengawasi Fleming. Sabina menyamar menjadi peserta pacuan kuda agar bisa mengurus sasaran sekalian mencuri Kalisto. Jen menyamar menjadi orang kaya agar bisa masuk ke pesta, mengintai keramaian orang yang perlu dipindai dan dievaluasi. Dan Rebecca mengurus transportasi. Rebecca masih berkomunikasi dengan mereka bertiga sampai akhirnya Elena melihat Fleming melalui monitor CCTV dan menyuruh Sabina mengawasi Fleming yang datang dengan membawa Kalisto. Sedangkan Jen menemukan posisi Fleming bersiap untuk menembak Fleming, tetapi malah bodyguard yang terkena tembakan. Fleming dan Hodak segera masuk ke dalam mobil Mercedes sampai akhirnya terjadi kehebohan di arena pacuan kuda. Rebecca menyuruh Sabina memasang alat pelacak di mobil Mercedes. Sabina pun menunggang kuda mengejar mobil itu dan berhasil memasang pelacak. Rebecca datang menjemput Elena dan Jen kemudian menjemput Sabina. Rencananya gagal ya guys. Mereka pun mengganti mobilnya sebelum mengejar mobil Mercedes yang mengarah pergi keluar kota. Akhirnya mereka sampai ke sebuah tambang batu dan menyusun rencana untuk masuk ke dalam tempat tersebut. Mereka segera menuju ke ruang monitor dan Sabina menempelkan sebuah alat penidur di lehernya karyawan yang lain sampai tertidur. Jen memukul seorang penjaga keamanan sampai pingsan, kemudian mereka masuk ke ruang monitor. Sabina dan Jen mengawasi Fleming dan Hodak keluar dari mobil Mercedes dan bertemu Johnny sebagai pembeli. Fleming membawa Kalisto untuk dijual dan memperkenalkan Kalisto sebagai senjata ke Johnny. Kemudian saat mau mengambil uangnya, Fleming dihalangi dan disuruh untuk memastikan alatnya, tetapi Fleming menolak dan dirinya ditembak oleh Hodak. Jen memberitahu Rebecca bahwa Fleming sudah meninggal dan Hodak bekerja untuk Johnny. Rebecca langsung kabur dan meninggalkan mereka bertiga yang berada di dalam gudang, padahal mereka sudah bersiap untuk kabur. Pintu gerbang tidak dapat dibuka. Johnny menyuruh salah satu bodyguard untuk naik ke atas memperbaikinya. Saat tiba, Sabina memukulnya dan Jen menembak semua bodyguard dari atas. Terjadilah penembakan antara tim Angels dengan Hodak dan para bodyguard di dalam gudang.
Mereka berhasil mengalahkan semua bodyguard, tapi sayangnya Johnny kabur dan Hodak pergi membawa Kalisto. Mereka berdua mengetahui bahwa Rebecca kabur dan meninggalkan mereka bertiga yang masih berada di dalam gudang. Jadi, Elena, Jane, dan Sabina akhirnya meninggalkan gudang. Setiba di hotel, mereka mencari Rebecca tetapi tidak ada. No, this is all wrong. Bosley? Tiba-tiba telepon berdering, Elena mengangkat dan ternyata John menelpon menyuruh mereka keluar dari hotel. Tiba-tiba hotel meledak. Elena terbangun dengan sakit kepala menuju keluar hotel dan hampir pingsan. Rebecca datang menodongkan senjata ke arah Elena tetapi ditembak duluan oleh John dan John membawa Elena pergi dari hotel. Jane bangun dan menuju ke arah Sabina yang pingsan. Jane mengangkat Sabina untuk keluar dari hotel dan menuju ke rumahnya Fatima untuk dirawat. Saat Sabina terbangun mendapati Jane sedang menangis. Jane memeluk Sabina. Sabina tidak menduga bahwa Jane peduli kepadanya. Akhirnya mereka tertawa bersama-sama dan menyadari bahwa Elena tidak ada. So sweet banget ya guys. Rebecca datang dan menjelaskan alasan mengapa dirinya kabur dari gerbang dan meninggalkan mereka bertiga. Hal tersebut membuat Sabina dan Jane kaget karena John ternyata adalah seorang pengkhianat dari Charlie. Johnny dan Hodak bekerja untuk John dan John berhasil menangkap Elena. Di sisi lain, Alexander sedang mengadakan pesta bersama dengan orang kompleks setempat. Elena duduk dan Hodak muncul dengan mengikat lehernya Elena menggunakan borgol. Hodak membawa Elena ke sebuah ruangan untuk bertemu dengan John. Elena marah karena John telah mengkhianati Charlie, tetapi John mengabaikannya dan meminta Elena mengajarkannya cara meretas Kalisto, program ulang akses root, tetapi Elena menolak dan menggigit telinga Hodak sampai berdarah. Sabina dan Jane datang ke pestanya Alexander, menari dan mengawasi seluruh ruangan. Kemudian mereka masuk ke photo box, bersiap-siap mengambil senjata yang tersimpan. Alexander menghampiri Elena. Elena berniat meminta tolong, tetapi justru Alexanderlah dalang dibalik semua ini. Alexander meminta John untuk segera menyingkirkan Elena, tetapi John belum melakukan itu karena percaya Elena masih berguna. John memaksa Alexander memberikan akses root Kalisto dengan jari jempolnya. Akhirnya Kalisto pun berhasil dibuka. Tiba-tiba ada notifikasi peringatan akses berangkas dari HP-nya Alexander. Artinya ada yang mencoba membuka berangkas pribadinya. John menyuruh Hodak memeriksa berangkasnya, kemudian menyuruh Elena meretas Kalisto, tetapi Elena menolak. John memberikan kejutan, yaitu Langston yang diikat di lemari milik Alexander, yang membuat Elena dan Alexander pun kaget. Hodak tiba di depan berangkas dan Jane memukul Hodak menggunakan tongkat. Sabina muncul dan akhirnya mereka berkelahi. Di sisi lain, Elena baru selesai meretas Kalisto dan mengalihkan hak akses ke John. Sabina berhasil mendapatkan kunci ruangan Elena dan meninggalkan Jane dan Hodak. Jane berhasil melempar Hodak dari lantai atas ke bawah. Hodak meninggal tertusuk es di atas meja. Sabina datang untuk menyelamatkan Elena dan Langston. Sabina kebingungan karena Kalisto menyala dan bersuara. Elena pun menjelaskan bahwa dirinya sudah memprogram Kalisto agar menyala dan bersuara, lalu mereka lekas meninggalkan ruangan. John menuju ke tempat pesta utama dan ditangkap oleh Rebecca. Mereka berkelahi hingga akhirnya Rebecca terjatuh dan John menyuruh para bodyguard menembaki Rebecca. Tiba-tiba Rebecca berkata, "Kirimkan cinta." Semua lampu padam dan para angels membuat Alexander serta semua bodyguard tertidur dengan alat penidur yang ditempel di leher kecuali John. Wah, keren banget ya guys kekompakan mereka. John juga terkejut karena Johnny bekerja untuk Rebecca. Elena terkejut karena Ingrid ternyata anggota dari Angels. John pun mengeluh sekaligus marah karena dikeluarkan hanya karena masa pensiunnya. Tiba-tiba Sabina menonjok mukanya John sampai pingsan. Wah, puas banget rasanya ya guys. Rebecca menyuruh para Angels untuk membereskan semua dan mengajak Elena pergi ke California untuk berlatih menjadi Angels. Elena terkejut karena Rebecca merekrut dirinya untuk menjadi Angels dan tentu saja Elena menerima itu. Rebecca meninggalkan semua bodyguard tertidur kemudian menghubungi Charlie. It's done, Charlie. Di akhir cerita terlihat Alexander Brooke ditangkap polisi karena pengaduan dari Elena. Elena akhirnya bergabung di Townsend Agency menyelesaikan beberapa pelatihan. Nah, seru banget kan guys ceritanya? Alur cerita ini berakhir sampai di sini. Film ini sangat cocok untuk kalian yang menyukai genre film action dan mata-mata. Sekian alur cerita dari film Charlie's Angels. Sampai ketemu di alur cerita selanjutnya. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa beri like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you in the next video. Pan izin pamit dulu ya. Bye-bye.